Pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya ada semacam lensa tak terlihat yang ngebentuk cara kita mandang segalanya? Nah, kali ini kita bakal bongkar salah satu sistem operasi pikiran yang paling berpengaruh di dunia, pandangan dunia Kristen. Ini bukan cuma soal agama loh, tapi soal kerangka lengkap buat memahami, ya semuanya, realitas, tujuan hidup kita, dan di mana posisi kita di alam semesta ini. Yuk kita mulai. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita bakal bahas soal lensa tak terlihat ini. Terus, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan paling dasar. Kita dari mana sih? Kenapa dunia kayaknya berantakan? Dan apa solusinya menurut kerangka ini? Setelah itu, kita lihat gimana semua itu ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Dan di akhir, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Udah siap? Langsung aja kita masuk. Baiklah, kita mulai dari bagian pertama, lensa tak terlihat kita. Gini deh, coba bayangin. Setiap orang, termasuk Anda dan saya, itu sebenarnya pakai kacamata khusus. Sadar atau enggak, kacamata ini tuh yang nentuin warna dari semua yang kita lihat. Nah, kacamata inilah yang kita sebut sebagai pandangan dunia. Jadi, apa itu pandangan dunia? Anggap aja kayak sistem operasi di smartphone Anda. Dia jalan terus di belakang layar kan? Nah, pandangan dunia juga gitu. Dia yang ngatur cara kita ngeproses informasi, ngambil keputusan, memaknai hidup, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Ada pepatah lama yang pas banget buat ngegambarin ini. Kalau mau tahu air itu apa, jangan tanya ikan. Kenapa? Ya karena ikan itu hidup di dalam air. Saking terbiasanya, dia sampai nggak sadar kalau air itu ada. Nah, kita juga sering kayak gitu. Kita berenang di dalam pandangan dunia kita sendiri, sampai-sampai kita lupa kalau itu ada. Susah kan ngelihat bingkai lukisan kalau kita sendiri ada di dalam lukisannya? Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih pandangan dunia Kristen ini ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling gede dalam hidup? Kerangka ini menawarkan sebuah cerita yang nyambung dari A sampai Z yang dimulai dari awal banget. Dan pertanyaan pertama, yang paling fundamental, harus selalu ini. Kita ini datang dari mana sih? Kok bisa ada semua ini? Ini benar-benar titik start buat semuanya. Jawabannya, menurut kerangka ini, dimulai bukan dengan apa, tapi siapa? Pandangan dunia Kristen bilang kalau alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang personal, yang punya kehendak. Jadi ini bukan sekedar ledakan kosmik acak atau kekuatan alam tanpa nama, tapi ini adalah sebuah karya kreatif dari pribadi yang secara sadar, terlibat langsung, dan bahkan bilang kalau hasil ciptaannya itu sangat baik. Oke, kalau tadi itu soal dari mana kita datang, pertanyaan logis berikutnya adalah, terus siapa kita ini? Apa sih posisi kita di tengah alam semesta yang super luas ini? Apa yang bikin manusia itu beda? Nah, di sini ada ide yang benar-benar jadi pusatnya. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Maksudnya apa? Artinya, kita ini bukan cuma produk evolusi kebetulan. Kita itu dirancang secara khusus, punya akal, punya kehendak bebas, bisa kreatif, dan bisa punya hubungan. Semua ini cerminan dari karakter pencipta kita. Dan inilah yang ngasih setiap manusia tanpa terkecuali nilai, tujuan, dan tanggung jawab yang nggak bisa dicabut. Tapi kalau kita jujur, ceritanya nggak berhenti di situ kan? Kita lihat aja sekeliling kita. Buka berita, lihat medsos, atau bahkan lihat ke diri kita sendiri. Kalau emang awalnya semua dirancang baik, kok sekarang banyak banget penderitaan, konflik, dan ketidakadilan? Jelas banget ada sesuatu yang salah. Ini nih pertanyaan yang mungkin udah ada sejak zaman dulu kala, yang bikin pusing para filsuf sampai orang biasa. Kenapa dunia ini rasanya rusak? Kalau cetak biru awalnya sempurna, kesalahannya di mana? Jawaban dari pandangan dunia ini singkat, padat, dan jelas. Cuma satu kata, dosa. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal ngelanggar daftar peraturan ya. Bayangin ini lebih kayak virus komputer yang ngeinfeksi seluruh sistem operasi. Sebuah penolakan, sebuah pemberontakan mendasar yang ngerusak semua aspek dari desain awal yang baik tadi. Dan efek dari virus ini, wah, nyebar kemana-mana. Bukan cuma ngerusak hubungan kita ke atas sama Tuhan, tapi juga nyebar ke samping. Hubungan kita sama orang lain jadi kacau. Hubungan kita sama alam jadi nggak harmonis. Bahkan, hubungan kita sama diri sendiri pun jadi penuh kebingungan dan konflik. Kerusakannya itu total.
Oke, kalau masalahnya sedalam itu, separah itu, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita sampai ke jantung dari keseluruhan cerita Kristen. Solusi yang datang langsung dari Tuhan untuk membereskan semua kekacauan ini. Yang unik adalah solusinya itu bukan berupa aturan baru, atau filosofi, atau program perbaikan diri. Solusinya adalah seorang pribadi, Yesus Kristus. Dan karyanya ini dilihat dari 3 sisi. Pertama, rekonsiliasi. Artinya dia nyambungin lagi hubungan yang putus antara kita dan Tuhan. Kedua, penebusan. Ibaratnya dia yang bayarin semua utang dosa kita. Dan ketiga, hidup baru. Dia nawarin kesempatan buat mulai dari nol lagi, buat diperbarui secara rohani. Kutipan ini benar-benar ngangkep inti pesannya. Sebesar apapun masalah dosa manusia, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Logikanya gini, kalau masalah itu masuk ke dunia lewat satu orang, maka solusinya pun harus datang lewat satu orang juga. Dan solusi ini dirancang untuk jadi jauh lebih kuat daripada masalahnya. Oke, tadi itu kan konsep-konsep besarnya ya, teologinya. Tapi terus apa gunanya buat kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya, gimana ini ngaruh ke cara kita kerja hari Senin, atau pas lagi nongkrong hari Jumat? Nah, sekarang kita lihat gimana pandangan dunia ini jadi kerangka yang praktis buat hidup. Nah, ternyata ini jadi fondasi buat semuanya. Coba kita lihat. Di bidang etika, baik dan buruk itu nggak lagi terserah gue, tapi ada standarnya, yaitu karakter Tuhan. Kalau ngomongin pendidikan, belajar itu jadi bukan cuma ngumpulin fakta, tapi mencari kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Sejarah juga jadi bukan cuma kumpulan tanggal dan kejadian acak, tapi sebuah cerita besar yang punya tujuan. Dan, mungkin yang paling penting, ini semua ngasih harapan, keyakinan kalau hidup ini nggak sia-sia, ada tujuannya, dan bergerak ke arah sesuatu yang baik. Dan dari semua ini, kita jadi balik lagi ke titik awal kita tadi. Setelah kita bedah salah satu sistem operasi pikiran paling besar di dunia, pertanyaan terakhir ini bukan lagi tentang sistem itu, tapi tentang lensa yang kita pakai. Intinya, ini tuh sebuah ajakan buat berubah. Bukan cuma sekedar nambahin informasi ke otak, tapi bener-bener membiarkan cara pikir kita di-upgrade, diperbarui. Ini tantangan buat kita supaya kita aktif ngecek dan ngebentuk cara kita mikir, bukan cuma pasrah aja nelen semua pandangan dunia yang ada di sekitar kita. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kami kembalikan ke Anda. Lensa apa yang selama ini Anda pakai buat ngelihat dunia? Karena sadar atau enggak, kita semua pasti punya. Pertanyaan besarnya adalah, Anda kenal nggak sama lensa Anda sendiri? Dan yang lebih penting, kemana lensa itu membawa Anda?